Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan klik video ini. Semoga diberikan kemurahan rezeki, kesehatan, dan bahagia selalu. Cerita yang saya bawakan adalah realita yang terjadi di kehidupan bermasyarakat dari belahan dunia. Bersumber dari beberapa media terpercaya yang saya padukan dan saya rangkum menjadi sebuah narasi cerita. Selamat mendengarkan, mari on the way ke ceritanya. Berita dari negeri Sakura, Jepang. Seorang pelajar wanita asal Indonesia, JPC, diketahui telah meninggal dunia dan menjadi korban penghilangan nyawa, diduga akibat aksi keji dari seorang pemuda warga Jepang yang merupakan teman dekatnya yang baru saja dikenal beberapa waktu yang lalu. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apa motif pelaku melakukan aksi keji tersebut? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Polisi Krisnamurti menyebutkan, setelah berkoordinasi dengan beberapa pihak yang berwajib dan juga kedutaan besar dari negeri Jepang, kasus tersebut segera cepat ditangani oleh penyidik dan aparat. Tepatnya hari Kamis tanggal 24 bulan 8 tahun 2023. Terduga pelaku penghilangan nyawa berhasil diamankan dan diringkus oleh polisi Jepang. Bapak Krisna mengatakan bahwa penangkapan tersangka terjadi pada pukul 13.25 di sebuah stasiun di Tokyo. Kalau itu belum juga dikonfirmasi secara resmi bahwa yang bersangkutan adalah fix benar-benar terduga pelaku aksi penghilangan nyawa tersebut, namun sudah diselidiki dan mengerucut kepada tersangka. JPC merupakan pelajar Indonesia yang ditemukan telah kehilangan nyawa di sebuah apartemen lantai 2 di negeri Jepang, sekitar pukul 16.30 waktu Jepang. Aparat kepolisian sebelumnya berusaha mencari tersangka yang diketahui mendiami apartemen tersebut, karena tiba-tiba saja dia tidak bisa dihubungi dan keberadaannya sangat tidak bisa ditemukan saat penemuan jasad korban. Dilansir dari keterangan polisi Jepang, JPC datang ke Jepang pada bulan April tahun 2023 lalu. Dia tinggal di sebuah apartemen yang terpisah dari tersangka namun berdekatan. JPC diketahui bersekolah di sekolah bahasa Jepang dan telah dinyatakan hilang sejak pertengahan bulan. Keberadaannya belum diketahui. Apakah dia memisahkan diri dari asrama, ataukah dia berpindah ke apartemen lain, ataukah sesuatu hal yang terjadi pada dirinya, semua masih menjadi teka-teki kala itu. Atas kerja keras dari pihak kepolisian dan juga kedutaan Indonesia, beserta teman-teman yang berada di Jepang, mereka bersatu menggali informasi. Pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, Keijiro Kajimura 40 tahun, yang merupakan teman dekat dari JPC, berhasil ditangkap dan diamankan oleh kepolisian. Selanjutnya, dibawa ke kejaksaan. Tersangka mengetahui saat Joshi, atau panggilan akrab korban, meninggal dunia dan mengakui berkenalan dengan Joshi di sebuah taman dekat area rumahnya. Satu sisi berkata bahwa Keijiro ternyata seorang pengangguran atau pemuda luntang-lantung yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Setiap harinya dia hanya berjalan-jalan, bersenang-senang, dan bermalas-malasan. Dalam sebuah wawancara dengan kepolisian terungkap bahwa Kajimura ternyata sempat dirawat di sebuah rumah sakit Tokyo setelah terjadi peristiwa keji tersebut. Namun rupanya ia berhasil melarikan diri tanpa menyelesaikan prosedur pembayaran keuangan rumah sakit. Jadi setelah mendapatkan perawatan dan masih dalam proses perawatan, dia malah sengaja kabur melarikan diri tanpa membayar administrasi. Pihak rumah sakit kemudian melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian, sehingga petugas segera melakukan pengejaran dan penyisiran ke beberapa tempat. Akhirnya, ia bisa dibekuk dan ditemukan di dekat stasiun kereta bawah tanah Awajiko dan langsung diamankan saat itu juga, tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Saat diamankan oleh petugas, dalam sakunya terdapat beberapa ribu yen.
dengan wajah yang lesu dan pasrah, Kecimura digelandang petugas. Kecimura yang lahir di luar prefektur Gunma dan mulai tinggal di sebuah apartemen di lokasi tersebut sekitar awal bulan, tepatnya di Juli 2023. Dalam kesehariannya, dia hanya menghabiskan waktu duduk di taman, membaca buku, dan juga sesekali terlihat makan di beberapa tempat. Seseorang teman dari Josie mengatakan, siang itu Josie yang sedang bersantai di taman sambil membaca buku. Tiba-tiba dihampiri oleh Kecimura. Dengan sedikit berbasa-basi, akhirnya mereka berhasil berkenalan. Namun ketika diinterogasi oleh petugas, Kecimura menyangkal dan berkata, "Saya tidak ingat. Saya lupa." Namun polisi tidak menyerah dan tidak pernah berhenti untuk menggali kasus dan memecahkan misteri ini. Sebuah fakta terungkap bahwa Kecimura telah membatalkan rekening bank Shinkin miliknya pada tanggal 14 Agustus sebelum peristiwa tersebut terjadi. Josie Putri Cahyani, warga negara Indonesia yang telah menjadi korban penghilangan nyawa di Jepang. Jenazahnya telah berhasil dipulangkan ke rumah duka di daerah Aur Malintang Selatan, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Jenazah Josie kemudian dimakamkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 di pemakaman yang berjarak sekitar 30 meter dari rumahnya. Suasana duka dan sangat sedih terlihat langsung saat acara pemakaman berlangsung. Di sekitar yang kuburan itu terlihat ibu dan beberapa kerabat serta neneknya saling berpegangan, berangkulan untuk saling menguatkan. Dan juga terlihat beberapa tetangga yang hadir turut berfoto bersama. Beberapa kali dari mereka terlihat saling mengusap air mata dengan menggunakan kerudung yang mereka pakai. Isak tangis keluarga perlahan terhenti setelah dilakukan acara doa bersama. Dan kala itu pemakaman Josie sangat khidmat. Ibu Dasmawati 40 tahun, sang ibunda Josie mengucapkan, "Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berusaha keras, yang sudah fokus dan sangat serius menangani kasus kepergian anak saya dan mengurus kedatangan jenazah anak kami." Kepergian Josie yang terlihat tidak wajar karena diduga ada aksi penghilangan nyawa yang masih sangat menyisakan duka dan kepedihan bagi hati keluarga. Anak sulung saya itu sangat memiliki cita-cita yang besar. Dia ingin bekerja di perusahaan yang besar agar bisa mengangkat derajat keluarga, mensejahterakan keluarga, membantu adik-adiknya untuk sekolah dengan menuntut ilmu ke negeri Jepang. Kami berharap pelaku bisa diproses secara hukum dan keadilan berpihak kepada anak saya, agar hukuman secara maksimal bisa ditegakkan. Tukas Ibu Josie sambil menyeka air mata. Sementara keluarga Josie sedang berduka di kediamannya. Ditemui secara terpisah, Fungsional Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Khairil Anwar Siregar, mengatakan, proses hukum diduga tersangka masih berlanjut dan sangat diawasi penuh oleh KBRI Tokyo. Sekarang, pelaku sudah ditahan atas tuduhan penelantaran jenazah dan menggunakan uang jenazah semasa hidup atau sengaja melakukan pencurian. Meski jenazah Josie sudah dipulangkan dan dimakamkan, proses hukum akan terus berlanjut karena kepolisian Jepang masih menyelidiki dugaan aksi penghilangan nyawa tersebut dan memperdalam misteri penghilangan nyawa tersebut. Sebelumnya berita tentang meninggalnya seorang pelajar asal Indonesia tersebut menjadi viral di media sosial. Korban yang ditemukan meninggal dunia di daerah Gunma pada Selasa 22 Agustus tahun 2023. Ternyata dikenal sebagai seorang gadis muda yang cantik, rajin, dan bekerja keras. Dia juga pandai kala tengah menempuh sekolah bahasa di negeri Sakura tersebut. Menurut penuturan Ibu Dasmawati, ia mengatakan bahwa anaknya berangkat ke Jepang setelah lulus SMK penerbangan di Lubuk Alum pada tahun 2018 lalu. Kemudian, Josie pergi ke Jakarta di mana tempat ayahnya bekerja selama beberapa waktu. Kemudian, ia mendaftar sekolah bahasa di OHM, studi Jepang yang berada di Bandung melalui jalur beasiswa. Tidak mudah dan juga perlu perjuangan yang sangat berat demi mendapatkan jalur beasiswa tersebut. Karena banyak sekali persaingan di sana dan juga peminat dari beberapa anak-anak seusianya. Namun rupanya rezeki dari Josie sangat bagus. Ia berhasil tes kualifikasi dan juga mendapatkan beasiswa tersebut.
Saat itu Josie lulus untuk mendapatkan beasiswa ke negeri Jepang. Namun, hanya separuh saja. Separuh lagi dari biayanya tetap ditanggung oleh keluarga atau di cover sendiri. Ayah dan keluarganya mengupayakan yang terbaik demi cita-cita Josie yang tinggi. Sekolah bahasa ini akan ditempuh Josie selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian, Josie berangkat ke Jepang pada April 2023. Sejak saat itu, dia tinggal di asrama sekolah di kota Maebashi, prefektur Gunma, Jepang. Kemudian di samping sekolah 26 jam selama sebulan, untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan penguasaan manajemen, dia diharuskan bekerja selama 36 jam dalam sebulan. Awalnya dia menolak, karena dirasa itu sangat berat. Tapi pihak sekolah menetapkan aturan tersebut dan tidak boleh dilanggar. Jadi ini sudah menjadi keharusan dan aturan bersama dari pihak pengelola dan juga sekolah. Negeri Sakura yang terkenal dengan disiplin yang tinggi dan juga keras, serta tuntutan kerja yang benar-benar tinggi, membuat orang yang bekerja di sana harus ikut juga. Bahkan jika ketahuan melanggar aturan, mereka akan diancam untuk dideportasi dan kembali ke Indonesia. Wow, benar-benar tegas. Sebelumnya, awal mula penemuan jenazah Josie di apartemen adalah ketika kerabat mengajukan laporan kehilangan ke kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, karena saat dihubungi, handphone Josie tidak aktif. Seperti ada beberapa kejanggalan dan aneh, maka polisi pun segera melakukan penyelidikan tentang hilangnya Josie tersebut. Hingga akhirnya, ditemukan telah meninggal dunia di sebuah kamar di lantai 2 apartemen Bungyuju Gunma sehari setelahnya. Dan Kejimura merupakan satu-satunya orang yang tertuduh dan terdakwa, serta bertanggung jawab atas kepergian Josie. Juga tidak sampai di situ. Berdasarkan informasi dari sejumlah pihak, ternyata Kejimura merupakan seseorang yang memiliki catatan kriminal. Sosoknya pernah terlibat sebuah kasus penghilangan nyawa pada tahun 2017. Kasus ini sangat rumit dan penuh misteri dalam pemecahannya, karena minimnya alat bukti yang mengarah kepada pelaku. Kala itu, Kejimura hanya dijerat atas dakwaan penelantaran jenazah. Namun Kapolres Pariaman menyebutkan telah ditemukan bukti penghilangan nyawa atas meninggalnya Josie, yaitu adanya bekas cekrikan di bagian leher. Jadi selanjutnya pengembangan kasus tetap dilaksanakan dan sidang putusan juga masih menunggu hasil akhir. Demikianlah cerita dari kisah hilangnya nyawa sang pelajar dari Indonesia di negeri Sakura. Mari kita berdoa untuk almarhumah. Semoga diberikan ampunan segala dosa-dosanya dan diberikan surga di sisi Tuhan. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini. Tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.